Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Hai. Ketemu sama aku lagi ya guys ya. Jangan bosen-bosen ketemu aku dan ikuti dan subscribe channel aku ya guys ya. Nah kali ini aku akan unboxing dan sedikit review tentang gimbal guys. Jadi beberapa waktu yang lalu, 2-3 hari yang lalu, aku itu dapat paketan membeli satu buah gimbal yang dimana gimbal ini sebenarnya aku sendiri masih bingung cara pengoperasiannya ya, sambil belajar ya guys ya, karena ada yang tidak support gitu juga dengan handphone aku. Jadi ya kayak aku harus benar-benar mempelajari, tapi setidaknya sampai sejauh ini aku udah mulai bisa guys. Dan apa itu merek gimbalnya, kita lihat ya guys ya. uh, Kemarin udah beli Mac ini yang aku pakai. Kalian bisa dengerin hasilnya 200 ribuan ya guys. Nah gimbalnya ini guys ya, gimbal Zhiyun Smooth Key 2. Kenapa aku milih kayak gini? Kalau mau penasaran Kalau mau penasaran tuh maksudnya gimana? Kalau kalian penasaran silahkan kalian simak videonya. Ayo kita unboxing ya guys ya. Kita cari tempat dulu ya guys, yang sudah aku siapkan, yaitu di tempat ini guys. Ini meja untuk unboxingnya, cocok kan guys? Meja tenaga surya. Oke, sekarang kita unboxing di sini aja ya guys. Dan kita atur dulu letaknya gimana nih ya. Nah, ini dia guys. Udah aku siapkan dengan tepat di meja tenaga surya aku. Weh, meja tenaga surya apaan nih, orang nggak jelas. Nah, kita mulai dari nota dulu ya guys untuk harga pembelian, yaitu 1.255.000. Sebenarnya untuk harganya ini 1.230.000, tapi di sini ini kenapa jadi dua 1.255.000, karena aku tambah dengan ini satu paket gitu. Ternyata sebenarnya kalau beli sendiri lebih murah ya. Tapi nggak apa-apa lah, ya udahlah biarin, karena ini satu paket. Dan ini belum termasuk ongkir ya guys. Ongkir sampai ke rumah aku itu sekitar, jatuhnya jadi berapa ya, jatuhnya sekitar 27.000 kalau nggak salah, sekitar segitu. Ya kalau dipikir-pikir ya, ya udah, emang ongkir ya harus dibayar segitu guys. Ya tapi memang ongkir kalau di tempatku selalu mahal karena pembelian untuk ini dari Jakarta ya guys ya. Dan sekarang ini dapat manual book, dapat apa lagi nih, kartu garansi atau apa nih ya, kartu garansi ya guys ya. Ini dikesampingkan, dan ini tadi hanya tambahannya ya karena paketan. Sekarang kita langsung buka di sininya, isinya seperti apa ya guys, apa aja sih kelengkapannya. Untuk kardusnya sih mantap ya, mantap sekali. Nah, ini dia untuk isi di dalamnya. Nah, oke, kita buka dulu yang paling atas, kita urutkan. Nah, di sini ada buku-buku apa ini, guys? Ada kayak customer service, email, website dan lain-lain. Kalian bisa mengajukan yang namanya garansi itu. Dan kalau aku udah baca-baca, eh, buku-buku ini adalah panduan-panduan singkat, termasuk buku yang ini ya, guys ya. Dan panduan singkat ini juga menjelaskan tentang garansi. Garansinya itu 1 tahun guys, dan garansi returnya itu 15 hari dari tanggal pembelian. Kalau misalnya kita nggak kebenaran nih belinya dan hasilnya gagal atau ada error gitu, kita bisa dapat klaim atau tuker selama 15 hari. Dan itu pun aku juga nggak tahu akan berhasil apa tidak, tapi kalau membaca dari ketentuan seperti itu. Dan sekarang kita buka dulu dari yang atas lagi. Ini adalah silika guys. Nah silika ini untuk menghilangkan jamur-jamur di sini ya guys ya. Kayaknya sih gitu. Aku juga nggak paham tentang kimiawi. Dan sekarang ini kita buka dulu dari yang paling kecil-kecil dulu guys. Ada kardus hitam ini guys. Kardus apa ini? Nah ini ada kardus tali. Berarti tali ini buat nali di gimbal ya, buat gantungan. Kalau misal mau dicentelin atau mau dipakai buat ke tangan nanti sambil megang gimbal. Nah kayaknya kayak gitu, kayak senter gitu guys. Dan ini casnya.
Casnya itu USB dan sininya USB Type C ya guys ya. Nah, USB Type C. Dan bisa untuk mengecas gimbal. Dan sekarang ini ini adalah holder handphonenya. Dia kenyal guys, kenyal banget, lentur, tidak keras. Jadi dia jepitnya itu cukup nggak menyiksa handphone gitu. Cuman sebenarnya kan aku udah pernah nyoba. Jadi artinya ini tuh jepitnya kenceng banget guys. Walaupun nggak dia kenyal, ringan kenyal, tapi dia kenceng karena di sini ada karetnya yang cukup melindungi handphone. Dan kalau dipakai, digunakan, ini tidak mengganggu guys. Jadi tidak mengganggu tombol di samping handphone karena di sini legok. Jadi bisa untuk menghilangi tekanan dari sini yang menekan ke tombol menu-menu di handphone di samping kanan kirinya ya. Oke, dan sekarang kita lanjut ke inti gimbalnya ya guys ya. Di inti gimbal ini terdapat 3 tombol, yaitu ada tombol ini buat joysticknya, dan ini tombol shutter videonya, dan ini untuk kamera gitu kan ya. Yang ini tombol powernya. Dan kalau dilihat dari fisiknya ya guys ya, ini cukup solid sekali karena bahan ini aluminium. Ini aluminium, semuanya aluminium. Itu yang aku suka guys. Kenapa? Karena kelihatan premium banget guys. Kalau dibandingkan dengan tangan aku ini premiuman ini guys. Cuman dia lebih fleksibel dari ini. Speknya dia tinggi guys. Ini tanganku speknya tinggi. Dan sekarang yang paling aku suka adalah baterai ini bisa dibuka guys. Nah, baterainya kayak gini guys. Kalian mau tahu untuk seri baterainya? Ini bisa kalian ganti dengan baterai yang lain. Asalkan serinya sama. Itu yaitu serinya 21700. Ya, seri baterainya kayak baterai vape kalau nggak salah. Itu sama. Dan ada yang 4000 mAh, ada yang 5000 mAh, dan macam-macam, bisa pilih merek-merek untuk mendobel baterai ini ya guys ya. Nah, kalau dilihat-lihat di sini ada kayak warna pink ya guys. Ini kayaknya merek Samsung kayaknya loh guys. Nah, dan dibungkus oleh Zhiyun. Biasanya kalau yang pink-pink gini tuh Samsung guys. Oke, dan kalau baterai ini adalah 4500 mAh. Kita pasang lagi, kita terapkan di sini. Untuk penggunaan gimbal, apabila kalian mau menyalakan ya guys, itu jangan pernah tanpa handphone ya, karena ini nanti bisa berakibat ya dia bergetar. Aku udah pernah coba dan dia hanya gitu. Aku malah jadi takut sendiri. Dan kenapa aku milih yang ini? Sebenarnya kan ada gimbal-gimbal yang lain yang berbahan plastik lebih ringan. Satu, tadi udah aku sebutkan masalah baterai, dan kedua adalah masalah ini yang aluminium. Aluminium ini jelas membantu pendinginan pada motor-motor ya guys ya. Yang namanya aluminium itu pasti menyerap panas dan nanti bisa mengeluarkan panas seiring terhembusnya angin gitu guys. Nah, sekarang kita akan uji ketukan, diketuk pakai besi. Ini kelihatan aluminium apa bukan ya. Nah, aku pakai ini ya guys ya. Kita ketuk dulu yang sini. Dengerin guys. Aluminium ya guys ya. Dan sini aluminium juga, sini aluminium juga, sini. Ini nggak tahu nih, kayak meragukan. Oh, yang ini plastik guys. Yang bagian ini tutupnya mana sih? Fokusnya mana sih? Yang bagian tutup belakang ini dia plastik. Cuman yang depan ini aluminium guys. Dia aluminium dan pakai kunci L. Dan untuk yang ini kita ketok dulu. Nah, dia aluminium juga guys. Dan bagian sini aluminium juga, semuanya aluminium guys, kecuali yang ini. Dan di sini ada port micro SD. Ini bukan buat charger dari PLN ke sini ya. Chargernya pakai USB Type C ini, dan ini difungsikan sebagai charger ke handphone.
Dan aku belum pernah beli untuk kabel micro USB ke apa gitu, mungkin pakai OTG atau gimana, aku juga nggak tahu sih guys, belum pernah nyoba. Cuman di bukunya sini ada panduannya. Nah ini guys, nah ini buat ngecas handphone ya guys ya. Asli pokoknya ini mantep, premium banget guys. Dan ini adalah karet ya guys ya. Ini karet ini halus, cuman dipegang juga nggak licin. Aku sendiri megangnya enak, cuman kayak gimana ya, kayak nggak terbiasa dengan ini kan pendek banget guys, terlalu kecil, kayak nggak terbiasa gitu. Jadi kayaknya aduh, jadi kayaknya itu enakan kayak pakai tongsis gitu guys. Apa mungkin terbiasanya aku pakai tongsis atau gimana ya, ya nanti menyesuaikan dulu. Dan aku suka megang gini tuh suka kesenggol ininya. Cuman kalau aku udah pasangin ini, itu baru nggak gimana-gimana guys, nggak masalah. Udah pasangin ini nih. Nah gini. Nah ini udah pas banget ya guys ya. Gini udah pas banget. Terus sekarang kita akan coba aktifkan gimbal ini ya guys. Aku pakai handphone dulu. Nah holder HP-nya ini karena terpisah, ini sangat praktis sekali. Untuk cara pasangnya kayak gini. Sebelum kita memasang handphone ya guys ya. Karena perlu balancing dulu. Ini dimasukkan ya guys. Aku masih suka lupa-lupa. Gini masuk. Udah masuk, pokoknya ini udah masuk ya. Kayak gini, tek gitu. Dan ini ada penguncinya. Ini tinggal ditekan ke sini sampai mentok guys. Tek agak keras. Nah sekarang udah terpasang dengan benar. Nah selanjutnya ini bisa kalian gunakan untuk, oh sebentar guys, ini gimbalnya itu bisa ngelok kalau kita bawa kemana-mana. Jadi gini, bisa ngelok, dia nggak akan ngaco, nggak akan kemana-mana gitu. Dan sekarang kita pasang dulu untuk handphonenya ini. Nah jadi kalau dilihat dia nggak ketekan tombolnya, dia nganggrang gitu guys, kayak mengambang gitu. Dan kita seimbangkan dulu. Nah harus benar-benar seimbang ya guys. Nanti kalau tidak seimbang akan boros pada baterai. Ini akan aku geser dulu ya guys. Gini aja. Tara. Ini kameranya disetting ulang. Nah ini kan nggak seimbang nih guys. Kita geser ke sini dulu sampai benar-benar seimbang. Nah kayak gini, ini udah mau nih, biar mempercepat aja. Dan sekarang kita nyalakan, tekan tombol ini ya guys ya, tekan tombol ini, tahan sampai berkedip, lepaskan, set. Nah dia akan seperti itu guys. Nah oke guys, sekarang aku sudah mulai memakai gimbal ini. Dan ini aku gunakan untuk sedikit berjalan-jalan ya guys ya, biar kalian tahu. Dan sedikit ada goncangan dari tanganku yang nggak stabil. Dan hasilnya ya seperti ini ya guys ya. Dan aku aplikasi ini menggunakan pakai aplikasi open camera ya guys, malah bukan aplikasi bawaannya. Karena untuk HP aku yang tipe Oppo F11 Pro itu nggak terlalu support sama gimbal ini. Aku nggak tahu masalah handphone itu supportnya yang seri apa atau gimana. Yang diklaim itu hanya Android dan iOS semuanya support gitu. Cuman Android berapa aku juga nggak tahu, belum ngeh banget guys. Karena di dunia pergimbalan aku masih benar-benar pemula dan ini pertama kali aku punya guys. Nah sekarang aku akan mengulas sedikit spesifikasi sambil kalian dengerin aku. Ini adalah hasil recording dari getaran gimbal ya guys ya. Spesifikasi yang sebenarnya tadi sudah aku sampaikan itu ada kurangnya dan aku lengkapi. Untuk penggunaan baterainya itu diklaim bisa 16 jam ya guys. Dan 16 jam itu artinya kalian bisa mempertimbangkan durasi pakai satu kali pengisian. Kalau misalnya tujuan kita 12 jam kemungkinan itu bisa tercapai ya guys. Tapi kalau misalnya lebih dari itu aku nggak tahu. Tergantung seberapa sering motor kalian bergerak, motor pada aksis gimbalnya itu, dan tergantung seberapa berat handphone yang
yang kalian gunakan. Nah, itu mempengaruhi sekali guys. Aku tuh kalau ngomong YouTube pasti ada salah-salahnya. Ya, nggak apa-apa lah guys, namanya pemula. 2000-an subscriber. Nah, sekarang kalau kalian mau menggunakan itu, kalian kan mempertimbangkan waktu, itu juga harus mempertimbangkan berat. Jadi berat ini diklaim mampu 260 gram. Jadi lihat handphone kalian berapa. Kalau handphoneku ini Oppo F11 Pro ini 190 gram. Dan aku masih tambah pakai aksesoris mic, penerima mic. Nah, penerima mic-nya ini sebesar, kalau ditimbang beratnya gitu ya guys, sekitar plus minus itu ada 40 gram. Jadi belum sampai ya, belum sampai 260. Kalau ditambah flashlight kayaknya udah nggak mampu ya. Nah, itu jadi pertimbangan juga ya guys ya, karena kalau semakin berat motornya juga semakin bekerja rodi. Baterai akan lebih boros. Sebaiknya kalian beli baterai cadangan kalau membeli gimbal sama kayak punya aku. Nah, untuk review video tentang penggunaan gimbal nanti akan aku tambahkan di video lanjutan ya guys ya. Dan yang jelas ini nanti bisa sedikit memberi gambaran dulu tentang apa yang aku review dari gimbal ini guys. Aku tuh kalau bikin video kalau nggak ngoceh gini nggak betah guys. Sukanya tuh ngomong aja enak guys kalau kayak gini. Nah, sekarang apalagi ya dari speknya tadi, material aluminium, terus cas USB Type C, terus apalagi ya, apalagi kalau masalah menu-menu nanti aja lah guys, nanti video yang lain aja guys, video yang selanjutnya, karena masih pusing aku. Aku masih belajar, pokoknya masih belajar. Kayaknya itu doang deh. Durasi udah, terus waktu ya durasi ya. Terus berat udah. Fitur-fitur, nah fiturnya ini yang belum, yaitu nanti masuk nanti, aku masih pelajari, masih susah. Masih belum ada waktu buat pelajari. Ya kayaknya itu aja dulu deh guys. Aku udah terlanjur keringetan di sini. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe video aku ya guys ya. Oh, video sih, channel. Jangan lupa subscribe channel aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.